Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Saudara, pasca diterjang badai Seroja pada Senin dini hari kemarin, pohon tumbang terpantau masih menutupi jalan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, aktivitas warga mulai normal. Tugas dari Dinas Kebersihan Kota Kupang membersihkan material pohon yang menghalangi jalan. Sebagian jalan-jalan protokol harus ditutup sebagian selama proses pembersihan pohon tumbang. Sementara itu, ratusan warga yang sempat mengungsi, sebagian sudah mulai membersihkan rumah mereka. Hingga Selasa siang, jaringan listrik masih putus total dan tengah diperbaiki. Kami kemarin belum ada yang datang ini semua. Di pesisir pantai Kelurahan Osapa, banyak kapal nelayan rusak pasca badai Seroja. Nelayan mengatakan tak sedikit dari kapal itu tidak bisa diperbaiki. Sebagian lain hanya mesin saja yang bisa diselamatkan. Nelayan berharap pemerintah membantu pemenuhan kebutuhan pokok sambil mereka memperbaiki kapal untuk bisa kembali melaut. Hancur total, itu lumpuh. Itu kerusakan beratnya bagian apa saja, Bapak? Atas sampai hancur total, Pak. Bahkan hanya dapat mesin saja, badan perahunya tidak. Jadi untuk sementara tidak operasi ya? Tidak bisa operasi, Pak. Kami mungkin masih menunggu sampai berita dari BMKG, bila mana sudah membaik baru kami bisa melanjutkan operasi. Tapi saat ini lagi perbaikan, Bapak? Ya. Sejumlah SPBU di Kota Kupang ditutup dan berakibat antrean panjang di SPBU yang masih buka. Pengawas SPBU di Kelurahan Obobo, Kota Kupang mengatakan antrian terjadi karena Pertamina di kota dan Kabupaten Kupang terdampak badai Seroja. Kalau stok BBM sendiri, Bapak? Stok BBM sendiri kemarin saya juga kemarin dengan hari ini sampai siang ini saya punya stok sudah menipis, sedang menunggu baru ya pengiriman penyaluran baru dari sementara kita tutup tahan dulu, nanti ada penyaluran berikutnya baru kita lanjutkan. Jadi ini untuk sementara masih ditutup, Bapak ya? Masih tutup karena stoknya sudah menipis. Pasca banjir, sejumlah warga di Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur memilih kembali ke rumah. Sementara 4 titik lokasi pengungsian kini hanya berfungsi sebagai dapur umum untuk menyuplai makanan bagi warga korban banjir. Bantuan bahan makanan juga mulai berdatangan. Bantuan ini dikelola oleh anggota TNI dan warga. Sebanyak 93 kakak terdampak banjir yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Bantuan dari berbagai instansi sudah kami nikmati dan kami juga merasa puas. Dari ada beberapa instansi mungkin sudah dari Pemda sendiri, dari beberapa lembaga terkait sudah kami dalam bentuk sembako semuanya dipenuhi, air itu semuanya terpenuhi. Walaupun sementara kami untuk timba air bersih masih lihat tetangga, penerangan juga masih lihat tetangga, tapi untuk makanan kami semua merasa aman. Kita langsung menuju ke Timor Tengah Utara bersama dengan jurnalis Kompas TV Lius Sikone. Selamat petang Lius, bisa Anda sampaikan kepada kami bagaimana kondisi secara keseluruhan Timor Tengah Utara saat ini, Lius? Selamat sore rekan Ibrahim, juga pemirsa Kompas TV. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Timor Tengah Utara untuk kondisi saat ini. Sebagian warga terdampak korban banjir telah kembali ke rumah. Namun tidak sedikit juga warga terdampak korban banjir yang masih memilih bertahan di posko evakuasi. Pasalnya di rumah mereka masih terdapat banyak kekurangan seperti perabot dapur, tempat tidur,
juga logistik seperti bahan makanan masih sangat kekurangan. Sehingga sebagian anak-anak dan warga terdampak korban banjir lainnya masih memilih bertahan di posko. Untuk saat ini data sesuai pantauan kita sebanyak 300 jiwa korban terdampak banjir. Namun data ini masih sangat relatif karena data yang resmi belum dirilis oleh pihak pemerintah setempat. Untuk saat ini kondisi cuaca sudah sangat cerah, namun kondisi warga korban banjir masih mengalami banyak kondisi kekurangan. Demikian. Lius, bagaimana dengan infrastruktur di Timur Tengah Utara seperti listrik, jalan, dan juga ketersediaan air bersih di sana? Untuk infrastruktur untuk sementara masih aman, namun di beberapa titik jalan, di tepi jalan masih terdapat longsor. Dan untuk kondisi penerangan hingga saat ini masih ada pemadaman secara keseluruhan, hingga terkendala bagi jaringan untuk aktivitas sehari-hari, juga penerangan bagi pemukiman warga secara keseluruhan. Ada sebagian jalan yang terputus akibat longsor, Lius. Apakah ada juga warga yang masih terisolasi di sana, Lius, dan membutuhkan bantuan serta evakuasi? Untuk jalan tidak terputus total, namun di tepi jalan itu terdapat longsor yang bila mana kalau cuacanya memburuk lagi berarti badan jalan bisa tertutup. Namun untuk saat ini lintasannya masih bisa dilalui dengan baik. Warga sudah mulai kembali ke rumah. Apa yang menjadi fokus dari pemerintah kabupaten serta tim SAR di sana untuk saat ini, Lius? Untuk saat ini, bantuan logistik yang didorong dari pihak pemerintah seadanya seperti beras, mie instan, juga air mineral. Juga bantuan dari pihak kepolisian sama, ada bantuan beras, mie instan, juga air mineral. Namun belum dirata secara resmi kerugian material yang timbul akibat bencana tersebut, sehingga untuk bantuan material kepada warga yang mengalami kerugian hingga ratusan juta belum bisa dipastikan. Dan pemerintah sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi berapa banyak budget pagudana yang diplotkan untuk bantuan terhadap korban banjir tersebut. Baik, artinya saat ini masih dilakukan juga pendataan untuk memastikan korban terdampak. Tapi Lius, BNPB menyatakan bahwa cuaca ekstrim masih mengancam wilayah Nusa Tenggara Timur hingga 9 April. Apa imbauan dari pemerintah untuk warga di sana, Lius? Untuk himbauan dari pemerintah sendiri, Wakil Bupati Timur Tengah Utara pagi tadi telah mengeluarkan himbauan untuk warga tetap waspada. Namun terpantau sejak kemarin sore hingga hari ini kondisinya sangat cerah, sehingga kondisi keamanan warga yang terdampak banjir sudah bisa ada pembersihan di lokasi rumah mereka. Namun pendataan detail berkaitan dengan kerugian material yang timbul hingga saat ini pemerintah daerah terkesan lamban dalam melakukan pendataan yang detail. Sehingga rilis yang resmi belum kita dapatkan untuk dipastikan korban berjumlah berapa, karena BPBD provinsi maupun kabupaten hingga saat ini belum mengeluarkan rilis data yang resmi. Baik, semoga segera ada pemulihan bagi warga terdampak banjir di Timur Tengah Utara, dan terima kasih untuk laporannya, Lius. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati di sana, Lius Sikone. Saudara, Presiden Joko Widodo meminta proses